Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang vektor dengan menggunakan MATLAB. Nah, MATLAB yang kupakai di sini adalah MATLAB eh, tahun 2024. Oke, pertama-tama aku mau buat CLC dulu sama clear all. Nah, di vektor sendiri itu ada dua tipe vektor, ada vektor kolom dan ada vektor baris. Pertama-tama aku mau nunjukin vektor kolom. Nah, dalam membuat vektor kolom sendiri, kita bisa menuliskannya dengan menggunakan titik koma sebagai pemisah. Oke, coba kita running. Ini, hasilnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya itu ada vektor baris. Nah, untuk vektor baris sendiri ini ada beberapa cara ya membuatnya ya. Nih, aku tunjukin dulu. Misalkan aku buat B sama dengan kita kasih buka kurung, 1, spasi, 2, spasi, 3. Lalu kita run. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa melakukan hal sama dengan membuat pemisah di antara entry-entry-nya dengan menggunakan koma. Nah, coba kita running. Nih, hasilnya nih. C sama kan kayak B, ini C. Sama ya. Nah, selain itu, kita bisa menuliskannya seperti ini. Misalkan aku buat A sama dengan 1 dan B itu sama dengan 5. Oke. Lalu aku membuat vektor baris. D itu dari A sampai B. Coba kita jalankan. Nih, hasilnya seperti ini. Kalau kita buat seperti eh, vektor baris D, itu artinya kita membuat eh, vektor baris yang dimana tuh nilai awalnya dari A sampai B dengan jarak setiap elemen entry-nya tuh 1. Makanya hasilnya ada 1, lalu 2, 3, 4, 5. Nah, cara lain, aku buat E, aku buat A 0,5 B. Coba kita running. Oke, agak panjang ya yang bagian E. Nah, jadi kalau misalkan kita buat vektor baris dengan cara E, itu tuh kita membuat vektor baris dari A sampai B, yang dimana eh, beda elemen itu, beda tiap-tiap elemen itu eh, 0,5. Bedanya 0,5 ini. Makanya yang entry pertama itu 1, entry keduanya 1,5, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, cara yang lain itu bisa menggunakan linspace. Maaf, linspace, buka kurung, dari A sampai B, lalu eh, mau kita partisi sebanyak berapa kali? Misalkan aku mau partisi sebanyak 5 kali. Oke, coba kita jalankan programnya. Oke, jadi aku itu mau linspace ini itu membuat vektor baris dari A sampai B yang dimana ada 5 elemen. Makanya di sini ada 1,
Ada 2, 3, 4, 5. Gitu. Kalau misalkan nih aku ganti jadi 10. Kita run. Nih, maka hasilnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elemen ya jadinya ya. Seperti itu. Oke, jadi untuk link space A, B, N itu dapat diilustrasikan seperti yang tertera pada PowerPoint berikut. Jadi misalkan X1 itu adalah A atau titik awal dan XN itu adalah B. Jadi kalau kita pakai link space artinya kita tuh mau mempartisi interval A sampai B sebanyak n titik gitu. Yaitu eh, X1-nya kan atau A itu jadi titik pertama, lalu ada titik kedua, ada titik ketiga sampai titik ke N. Seperti itu. Nah, bedanya kalau kita pakai A titik 2 H titik 2 B, di mana H itu adalah step size yang kita tentukan nilainya. Ilustrasinya seperti pada PowerPoint berikut. Misalkan X1 sama dengan A dan XN sama dengan B, kita itu mau jarak masing-masing titiknya itu bernilai H. Jadi misalkan kalau X1-nya di 0, hanya kita ambil 2, maka X2 ini nilainya akan bernilai 2. Seperti itu. X3 akan bernilai 4 dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan eh, seperti ini, kita itu nggak peduli ada berapa titik yang akan dibuat nantinya. Kita cuma butuh, pokoknya aku mau jarak dari setiap titik itu tuh H, kayak gitu. Sedangkan kalau pakai link space, kita tuh nggak peduli berapa eh, step size yang digunakan, berapa beda antara titik satu dengan titik lainnya. Pokoknya kita tuh cuma mau dari interval A sampai B itu ada n titik seperti itu. Selanjutnya ada operasi vektor, yaitu ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, ada perkalian skalar, misalkan 2 dikali A, lalu ada eh, perkalian tiap elemen, misalkan B, tran, B transpose ditambah C transpose. Maaf, eh, tadi perkalian ya. Ini perkalian tiap-tiap entry-nya. Lalu ada angkat. Lalu selanjutnya ada pembagian. Kita kasih titik biar eh, tidak error ya. C transpose. Kenapa aku transposkan? Karena bentuk dari matriks B dan C ini kan vektor baris. Jadi aku mau bentuk dia jadi vektor kolom. Selain itu ada norm. Norm sendiri itu menghitung panjang vektor. Lalu ada dot product. Selain dot product itu ada cross product. Lalu ada sum, di mana sum ini menjumlahkan eh, entry-entry yang ada di seluruh elemennya, seluruh elemen vektor.
Dan terakhir itu ada mean. Kalau mean ini artinya rata-rata ya. Seperti itu. Nih, ini hasil yang kita peroleh. Mungkin kita tutup aja ya ini ya. Nih, biar bisa kita tampilkan operasi vektornya. Kita tutup dulu. Oke, coba kita running lagi. Nih, keluar hasil ya. Ini yang B tambah C, ini yang B kurang C, ini yang 2 kali A, ini yang eh, kalian entry-entrynya. Jadi A11 kali B11, A12 kali B12, seperti itu. Dan seterusnya. Mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.